Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Li ridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur selalu kepada Allah dalam keadaan masa pandemi ini kita masih diberi Allah kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan nikmat sehat ini membawa keberkahan untuk diri kita semua. Salawat teriring salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir di kediaman salah seorang ikhwan kita, saudara kita, sahabat kita, Kang Aput sekeluarga. Tiada lain tujuan kita hadir pada malam hari ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menitip amanah pesan sore tadi hingga barusan. Ada beberapa ikhwan kita yang sedang dalam keadaan sakit, juga ada saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Antara lain Ustadz Hendra ya, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Abdul Muluk ya. Sudah lebih kurang berapa? 1 bulan. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh, penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga salah seorang ikhwan dari Kepayang
Bapak Sambaji bin Haji Nur Hadi, juga saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Nur Rasid bin Abdul Wahid Batin, suami dari Ibu Mardiah, juga sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sekali lagi sehat sedia kala sehingga dapat berkumpul seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Mbah Abu Sujah Purwosari, ya, Lampung Tengah, telah berpulang ke rahmatullah. Seorang alim, amil, abid, mukhlas, mujahid, pengamal juga thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan bertambah-tambah keimanan dan ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa munajat yang selalu dibaca, diamalkan oleh ikhwan ialah ilahi anta maksudi warido khamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalimah tersebut pendek, mudah dibaca, mudah diingat, tetapi luas akan maknanya. Tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak sesederhana yang dipikirkan. Kenapa demikian? Karena kalimah tersebut meliputi 7 lapis alam zahir, 7 lapis alam batin, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hanya dengan kalimah tersebut, sesuatu yang dianggap luar biasa dalam pandangan kita, dia tercakup dengan kalimah yang singkat tersebut. Gunung dengan tingginya, langit menjulang dengan tingginya, air yang dalam dengan dasarnya, mutiara intan, perhiasan dengan di dasarnya, segala bentuk munajat doa yang tinggi kualitasnya sebenarnya terangkum, tercakup dalam kalimat ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka.
Mari kita lihat. Ilahi anta maksudi, kalau terjemah bebasnya, ya Tuhanku, aku menujumu. Tetapi makna yang luasnya adalah ilahi anta maksudi. Tidak salah kalau dia masuk kepada kalimah doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika orang itu ditalkin dan pertama dia mengucapkan kalimah ilahi anta maksudi seumur hidup, baru pertama kali itu dia mengucapkan, maka makna hakiki yang dalam secara langsung sebetulnya dia berikrar kepada Allah, mulai malam ini ya Allah, mulai siang ini ya Allah, mulai pagi ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah, kucurahkan semua tenagaku, pikiranku, langkahku, i'tiqadku, keyakinanku, gerakku, diamku, seluruhnya hanya kutujukan kepadamu. Bagi yang memahami, itu dalam, makna itu dalam. Jadi bukan kalimah, sekedar kalimah ilahi anta maksudi saja, memiliki muatan-muatan kepribadian yang mengarah tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun mesti dengan qalbu. Tidak cukup berhenti kepada lisan saja, karena bisa saja terjadi lisannya berucap tapi qalbu belum tentu bertindak. Maka kita mengenal ada istilah yang disebut dengan mutabaqah, mutabaqatud dalil wa mutabaqatul haq. Mutabaqatud dalil wala mutabaqatul haq. Mutabaqatul haq wala mutabaqatud dalil. Mutabaqatud dalil wa mutabaqatul haq la mutabaqatud dalil wala mutabaqatul haq. Kalau penjelasannya tahu dalil, tahu ayat, tahu hadis, tapi tidak mutabaqatul haq. Tapi kalau mau dirangkaikan, diperluas lagi, ada yang berkesesuaian antara zahir dengan batin. Ada zahirnya berkata, tapi batinnya tidak. Nah, jadi kita berupaya terus, dan kita ini juga masih dalam taraf imtihan. Tidak boleh karena sudah lama berzikir merasa menjadi ahli zikir. Mentang-mentang sudah 30 tahun belajar zikir, sudah memposisikan diri ahli. Karena itu kita semua masih pada tahap imtihan. Sehingga dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalami.
min alamatil i'timadi 'alal amal, termasuk sebahagian tanda bahwa seseorang itu bergantung kepada amal, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika dia tidak mendapatkan apa yang ingin dia capai. Itu yang pertama. Warido kamatlubi, dan mulai detik itu ketika seorang salik mulai belajar thariqah mengucapkan warido kamatlubi, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi pencapaian yang maksimal, pencapaian yang final, kecuali semata-mata hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimah la ilaha illallah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau masukkan ke dalam pandangan dunia thariqah dalam kehidupan sehari-hari, la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu yang dikejar. Mengadakan manakib tidak karena pingin begini, tidak karena pingin mendapatkan sesuatu. Mengamalkan khotaman tidak karena ingin mendapatkan yang lain, tidak, tetapi semata-mata hanya mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah. Saya katakan kemarin malam di Kalianda, tempat Pak Taufik, salah seorang ikhwan kita, termasuk kita mengadakan pengajian, mengadakan manakib, juga harus sampai kepada titik warido kamatlubi itu tadi. Jangan surut mengadakan manakib karena jamaahnya sedikit. Jangan malu mengadakan manakib karena orangnya sedikit. Tidak boleh begitu. Kalau masih begitu, berarti masih min alamatil i'timadi 'alal amal, masih bersandar kepada amal, belum bersandar kepada Allah. Jangankan seorang salik, seorang posisi mursyid juga harus begitu. Ketika umpama jamaahnya sudah mulai berkurang, yang ikut sudah mulai berkurang, yang datang sudah mulai sedikit, di posisi maqam mursyid pun dia tidak boleh mengeluh karena itu. Ketika mengeluh, maka itu min alamatil i'timadi 'alal amal. Tapi bagaimana? Ya jalan terus, mau banyak mau sedikit, mau rame mau tidak, hatta sampai kepada diri kita. Apakah kita merasakan buah hasil dari zikir ini secara instan atau tidak, juga tetap jalan terus. Jangan karena sudah 10 tahun belajar zikir lalu merasa diri kayaknya enggak dapat apa-apa. Apa ya yang sudah diperoleh dari zikir ini? Dari ekonomi, utang malah tambah banyak, umpama. Dari segi usaha kayaknya udah mau gulung tikar. Jangan sampai seperti itu.
Kalau masih seperti itu berarti apa? Min alamatin i'timadi 'alal amal. Tetapi kita apa? Wa ridha kamatlubi, ridha Allah yang kita cari, ridha Allah yang kita harapkan. Bagaimana perjuangan mengharapkan ridha Allah itu? Enggak usah jauh-jauh nyonteknya. Supaya bisa melihat atau belajar dari pengalaman hamba Allah yang sudah mendapat ridha Allah, nggak usah jauh-jauh ngelihatnya. Lihatlah bagaimana ujian Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Jangankan dua insan yang mulia tersebut, sendal baru dibeli, hilang selesai manakib. Oh, itu bisa seminggu Pak, nggak tidur. Jangankan itu, handphone kegores saja pening kepala. Jangankan itu, baru beli sepatu tiba-tiba hilang, nggak bisa tidur. Kalau itu masih rendah dalam pandangan duniawi, tapi coba kita melihat bagaimana peristiwa agung ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, nggak tanggung-tanggung, bukan anak angkat, bukan anak asuh yang baru ditemukan kemarin sore, anak kandung yang dalam tanda kurung sudah lama didamba-dambakan. Enggak karena baru selesai nikah langsung punya anak. Kalau zaman sekarang terbalik, punya anak dulu baru nikah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu. Lama 10, 20, 30 tahun belum dikaruniai anak. Bisa dibayangkan, berarti di saat itu betapa senang gembira hati seorang ayah kepada anaknya. Dalam keadaan bahagia yang mendalam, tiba-tiba Allah uji. Bagaimana? Dan ujiannya bukan pisah dari tempat tinggal ke tempat yang lain. Bisa dibayangkan, anak mondok saja itu orang tua itu bisa 40 hari nggak tidur gitu. Wajahnya aja yang tegar keluar dari pesantren, tapi batinnya nangis itu, menjerit, bisa nggak makan, bisa nggak minum, bisa nggak tidur. Baru sebatas pisah. Pisahnya juga bukan selamanya, dan pisahnya juga bukan karena apa-apa, pisah karena thalabul ilmi. Dan bertolak belakang jauh dengan kejadian Nabi Allah Ibrahim. Ini bisa disebut pisah selama-lamanya secara duniawi, namanya disembelih. Dalam tafsir itu dijelaskan persiapan untuk disembelih itu bisikin dengan pisau yang amat sangat tajam. Kayak orang punya peliharaan hewan, cobalah. Saking senangnya sama burung, kalau lepas
Gimana rasanya? Kucing, ini Pak Haji Awi, tanyalah sama dia, udah berapa burung yang lepas? Tapi burung di luar. Kucing, yang melihara kucing hilang, gimana rasanya? Apatah lagi ketika dihadapkan kepada anak kandung. Masya Allah. Menempel pisau tajam di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, di detik-detik terakhir itu masih juga dalam keterangan Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, ayah, sebelum ayah melakukan ini, coba ayah asah dulu pisau yang tajam, jangan sampai ketika terjadi anda merasakan kesakitan. Oh, itu kalau bukan kelas Nabi nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kalau dihadapkan sama anak sekarang, umpama, pasti jawabannya luangan bapak aja, wangajah. Kenapa enggak mempan? Singkat ceritanya begitulah. Kenapa enggak mempan? Karena Allah ridho. Itu jawabannya. Karena Allah ridho. Nah, ridhonya Allah itu melalui proses yang berat. Jadi kalau mau per-peran kita ini, kayaknya sih antara kita dengan ujian Nabi Ibrahim enggak per-pernya lah. Ya kesasar dikit, kalau mau pergi manakib ya ujian ringan lah itulah. Belum berat-berat amat. Udah di Sherlock sama kawan masih juga nyasar. Kesasar. Ujian kayak ujian, tapi kan nggak seberat kayak Nabi Ibrahim ujian itu. Ya jatuh-jatuh dikit pas ziarah ya wajar lah itu. Guling-guling gitu. Ke Syekh Aminullah sampai nggak kuat lagi badan. Ada yang urung malah sholat di pinggir kali dia. Pecah ban pas touring ya wajar itu. Kalau mau dibandingin ujian sama Nabi Ibrahim antara pecah ban touring, nggak per-pernya lah itu. Hilang dompet di Suryalaya ya. belum disebut berat itu mah. Hilang SIM, hilang KTP, hilang hari itu, minggu depan selesai jadi. Berarti kan kalau mau per-peran, kalau kita nuntut Allah, Allah juga mungkin mau ngebuka rahasia, gitu kan? Gimana cara Allah ngebuka rahasia? Allah berikan kesadaran pada hati kita. Iya ya Allah, belum seberapa ujian yang saya alami itu. Belum seberapa, Allah sudah ridho. Masya Allah. Apa bukan rahmat itu namanya? Apa bukan maghfirah itu namanya? Apa bukan hidayah itu namanya? Apa bukan inayah itu namanya? Malam ini kita makan empek-empek. Enggak, ini contoh aja contoh. Kan empek-empek. Saya tanya sama Kang Aput tadi, buat apa beli? Beli kata beliau. Disambar sama Pak Bambang. Beli di mana? Nanti kata. Enakkah kita makan empek-empek malam ini? Enak, tinggal nyocol aja. Gelas-gelas. Jadi kayaknya lebih fleksibel gelas daripada mangkok ini. Karena bisa langsung diminum. Aus. Sejam zikir langsung minum cuka. Sembuhlah mah itu. Tapi apakah kita berpikir gimana cara Kang Aput ini menghadirkan empek-empek itu? Kayak ibu-ibu yang di dapur,
Yang berketempatan itu kan luar biasa susahnya itu ya. Susahnya, belum menyiapkan piringnya, belum menyiapkan. Ini tanyalah sama yang sepuh-sepuh ini. Pak Ali, Pak Awi, ini, Pak Sulaiman. Centang prenang di dapur itu. Gimana sih ya? Artinya apa? Bisa 2 hari itu sudah apa? Sudah lelah, sudah capek, sudah susah. Tamu datang seketika, enggak nyampe setengah jam, habis apa yang dihidangkan. Nah, artinya apa? Tahaddus bi nikmat, sebenarnya begitulah ujian-ujian para nabi, para rasul dulu. Mereka yang menjadi lakonnya, mereka yang menjadi contohnya, tetapi tiba di umatnya sekarang sudah hanya tinggal merasakan manisnya sebetulnya. Mana susah payahnya? Dulu susah payahnya. Sama halnya kayak kita belajar kepada guru mursyid juga begitu. Sekarang aja enak, tinggal telepon, bah, umpama waktu ke Suryalaya. Atau kita langsung datang ke Suryalaya, pingin belajar talqin zikir. Itu kan sudah merasakan manisnya, Pak. Walaupun belum di dalam, tapi sudah merasakan manisnya. Tapi kita kan nggak berpikir gimana susahnya pengersa Abah dulu mendapatkan mandat zikir itu. Beliau harus mondok berpuluh-puluh tahun, puasanya berpuluh-puluh tahun, riadohnya berpuluh-puluh. Ya kita aja datang aja langsung enak. Langsung dikasih cash lagi, nggak kredit segala. jadi sebetulnya itulah yang namanya rahmat itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana perjuangan guru-guru kita. Dah, itu sekelumit titik selesai. Sesi 1. Lalu yang selanjutnya tadi kalau tidak salah manqobah ke 30 ya. Ini pernah dibahas waktu itu. Bagaimana manqobah ke-30 berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Karomah yang di benak pikiran kita itu yang namanya karomah itu ya, yang hebat-hebat, kesaktian. Bisa terbang, bisa ngilang. Kalau lagi rapat, kalau izin pejemin mata hilang. Kalau tasbih dilempar bercahaya itu. Padahal karomah itu adalah kemuliaan. Enggak mesti harus begitu gitu. Akhirnya perspektif yang berkembang, kalau wali itu harus punya karomah. Kalau sudah punya karomah berarti sakti. Kalau enggak sakti berarti bukan wali. Oh, itu konklusi yang salah itu. Konklusi yang keliru. Wali itu enggak mesti dia harus khawariqul adah terus gitu ya. Jangan disangka wali itu enggak kehilangan sendal gitu. Jangan disangka wali itu enggak sakit perut. Masa iya harus terbang terus tiap hari? Kan enggak. Ada wali itu, ada enggak wali sakit gigi? Ada. Mesti dia ke ahli gigi. Ahli gigi terdekat kalau di Gunung Sulah ya Pak Sulaiman. Jadi Pak Sulaiman kalau besok-besok ada yang mampir, jangan-jangan dia wali gitu.
Nah, karamah, kemuliaan, Allah memuliakan hambanya gitu. Yang sulit dimudahkan, itu kan dimuliakan. Kemuliaan itu. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, tahaddus bi nikmat, lalu tiba-tiba di luar nalar kita dimudahkan oleh Allah dengan segala keterbatasan kita. Enggak tahu kita ini kok bisa begini, dari mana celahnya kok bisa masuk begini. Itu kemuliaan, Pak. Yang istilahnya itu karamah gitu. Tapi ya masih karamah kelas PAUD lah gitu. Pak Chan juga sudah ada karamahnya. Buktinya tidur di kapal nggak bayar. Tapi ya bebantah-bantahan dulu gitu. Ya karamah kecil-kecilan lah gitu kan. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu bacaan ya hadratus Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah ia akan sembuh. Kalau enggak dipandang dengan kacamata hakikat batiniyah, pasti enggak percaya dengan manqobah ini. Kalau enggak dipandang dengan kacamata hakikat batiniyah, dengan syariah. Maka waktu di tempat Pak Haji Awi kemarin saya nyatakan begini, apa ketika ada yang kesurupan lalu telinganya kita sebutkan nama Syekh Abdul Qadir lalu tiba-tiba jin itu langsung hilang? Dan ini nanti kalau enggak ngaji, banyak orang yang bicara begini, hebat amat Syekh Abdul Qadir itu. Tiba-tiba kok langsung disebut nama, jin langsung hilang. Ngapa enggak nyebut nama yang lain? Nah, kan akhirnya gitu nanti masalahnya itu. Sama seperti apa ketika Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 hadarah dalam tawassul silsilah itu. Hadarah pertama itu tertuju ke Nabi Muhammad, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu. Terus hadarah yang kedua abaihi wa ummatihi ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian hadarah yang ketiga sadatina wa mawalina wa imam Abi Bakri wa Umar wa ke sahabat. Kemudian yang keempat aimatil mujtahidin wal ulama rasyidin wal qurra'il mukhlisin ahli tafsir, itu kepada ulama zahiri ya. Kelima ahli silsilatil qadiriyah naqsyabandiyah disebutkan satu persatu, hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Qatrus, Syekh Risaqati Habib Al-Ajami, Hasan Basri, Ja'far Rasul, itu kepada ulama batini. Kemudian walidina wa walidikum walima, itu kepada guru-guru. Dan terakhir wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin, itu kepada para ikhwan. Tapi kan ada tapinya. Mulai dari awal sampai ujung, akhirnya itu apa? Al-Fatihah. Itu. La hadratin Nabi Muhammad Fatihah, ujungnya Fatihah. Kepada sahabat ujungnya Fatihah. Kepada para wali ujungnya Fatihah. Kepada ulama zahir ujungnya Fatihah. Apa? Isyarat apa? Bagaimanapun juga syariah di luar yang keluar, hakikat batinnya tetap hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya saja menyebut nama asma Syekh Abdul Qadir, tapi hakikat batin harus duduk di tingkat posisinya. Posisi apa? Enggak tahu posisi apa.
karena di Facebook sih. Nah, dilihat itu posisi apa. Jadi bagaimanapun juga tawassul itu, sehebat apapun di dalamnya, tetap saja ujungnya Fatihah. Fatihah itu isyaratnya apa? Nggak boleh keluar dari Allah, itu maksudnya. Segala apapun yang kita munajatkan harus tertuju kepada Allah. Sebab itulah rel ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dah, titik terakhir selesai. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, terakhir tentu kita sama-sama terus bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqomah dalam menjalankan amaliyah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, dimanapun, kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.